Iya, sudah. Baik, terima kasih Ananda semua sudah bergabung. Kita belajar sama-sama, khususnya untuk hari ini adalah sifat kelengkapan. Ya. Dua pertemuan sebelumnya itu membahas dua sifat ya. Yang pertama adalah sifat lapangan atau feel, dan yang kedua adalah sifat urutan. Nah, menggunakan sifat lapangan, ya, kita hanya bisa menyatakan bahwa anggota-anggota himpunan bilangan real itu baru sebatas himpunan bilangan rasional, ya, himpunan bilangan rasional. Kalau tidak salah saya sudah jelaskan hal ini di video sebelumnya, ya. Jadi akar 2, akar 3, pi dan sebagainya yang merupakan bilangan irasional dengan sifat lapangan itu belum bisa dimasukkan ke dalam anggota himpunan bilangan real, ya. Ya, kemudian yang kedua, di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan adanya sifat urutan, ya. Jadi adanya sifat urutan. Secara sederhana, kalau kita memiliki dua bilangan real yang berbeda, maka salah satunya bisa dinyatakan kurang dari atau lebih dari, ya, dari yang lain, ya. Ya, itu sifat urutan. Nah, karena kita sudah mempelajari itu, kita ada operasi tambah, ada operasi perkalian di dalam sistem bilangan real. Lalu ada notasi urutan di dalam sistem bilangan real, maka kita sudah bisa menggunakan sifat kelengkapan, ya, sifat kelengkapan dari sistem bilangan real. Sifat kelengkapan inilah nanti yang bisa menyatakan bahwa bilangan-bilangan irasional juga termasuk elemen atau anggota himpunan bilangan real, ya. Oke, baik Ananda. Rupanya sifat yang ketiga ini sederhana, hanya mengatakan begini. Jadi sifat yang ketiga sebenarnya merupakan aksioma juga, ya. Aksioma artinya sifat itu diberikan. Jadi pada saat kita membangun sistem bilangan real, maka kita butuh 3 sifat. Nah, sifat yang ketiga yang diberikan adalah tentang sifat kelengkapan, yaitu begini. Suatu himpunan atau himpunan bagian bilangan real, ya, yang tidak kosong dan terbatas ke atas itu mempunyai batas atas terkecil. Ya, kalimatnya sederhana saja. Hanya saja sebelum kita mengenal sifat itu dengan baik, kita perlu beberapa penjelasan mengenai beberapa istilah. Jadi tadi saya menyatakan ada istilah terbatas ke atas, ya, lalu ada batas atas terkecil. Nah, itu dulu yang harus kita pelajari dengan baik pengertiannya dan contoh-contohnya. Nah, kemudian sebelum masuk ke aksioma yang saya nyatakan tadi sebagai sifat kelengkapan, nah, kita juga perlu mengenal adanya sifat Archimedes, ya, sifat Archimedes. Biasa disebut Archimedean, ya, sifat Archimedes. Ya, dan dengan sifat Archimedean inilah nanti kita bisa membuktikan bahwa bilangan-bilangan seperti akar 2, akar 3 itu bisa kita masukkan ke dalam sistem bilangan real. Ya. Oke. Sekali lagi, apakah suara saya jelas didengar Ananda semua? Iya, jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik Ananda. Saya akan share screen, ya. Filenya saya sudah sampaikan di SumOK kemarin. Ya, mana share-nya ini?
screen. Oke, nah ini dia. Baik. Ya, pertama kita akan mengenal istilah batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas dan batas bawah itu adalah sebuah bilangan real ya. Jadi ingat ini sebuah bilangan real. Jadi itu yang perlu kita tekankan bahwa batas atas dan batas bawah itu adalah bilangan real. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah himpunan, katakanlah namanya himpunan A. Nah, di dalam himpunan bilangan real. Jadi A itu himpunan bagian dan dari bilangan real. Nah, di sini di dalam definisi ini dinyatakan begini. Ya, apa ini? Nah, bilangan alfa elemen R. Nah, jadi bilangan alfa elemen R itu disebut batas atas himpunan A. Ya, ingat alfa itu elemen R, artinya elemen real ya, bukan elemen A ya. Persoalan dia nanti elemen A itu bukan masalah ya. Tetapi yang jelas alfa harus bilangan real, elemen bilangan real. Jadi bilangan alfa disebut batas atas himpunan A jika, nah ini tertulis apa? Jika alfa lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota A. Nah, ini kalimat dalam bentuk kalimat matematika ya. Jadi kalau kita mengatakan dengan kalimat sehari-hari, kita bisa nyatakan begini, bahwa alfa itu batas atas himpunan A jika alfa itu lebih dari atau lebih besar dari semua elemennya A. Jadi alfa lebih besar atau sama ya semua anggota himpunan A. Jadi itu seperti itu. Nah, sama dengan istilah batas bawah. Ya, istilah batas bawah. Jadi alfa merupakan batas bawah himpunan A ya. Kalau alfa lebih kecil atau sama dari semua elemennya A. Ya, seperti itu ya. Ya. Ini ada beberapa contoh di dalam di dalam file yang saya sudah sampaikan ya. Oke, nah ini contohnya. Coba di contoh pertama ini kita lihat 6 adalah batas atas dari interval 0,1. Anda masih ingat kalau interval itu seperti apa? Jadi kalau saya menggambar misalnya, ya, kalau interval 0,1, jadi kalau ini 0, ini 1, rupanya intervalnya terbuka, 0 itu tidak masuk, tidak termasuk. Ya. Nah, disinilah semua elemennya A. Ya, adalah batas atas. Ya jelas, mengapa? Nah, karena 6 itu kan lebih dari semua elemennya himpunan A ini. Elemennya himpunan A itu kan bilangan antara 0 dan 1. Tentu 6 lebih besar daripada semua bilangan antara 0 dan 1 seperti itu. Ya. Nah, kemudian 1 adalah batas atas ya. Kemudian nomor 2 itu adalah apa? Contohnya ini, 1 adalah batas atas dari interval 0,1 ya. Kita lihat. Nah, kalau interval 0,1 ya, kalau kita gambar misalnya ini 0, ini 1 ya. Nah, 0-nya termasuk, 1 tidak. Ya. Nah, oke. 0. Nah, jadi elemennya himpunan 0,1, 0-nya termasuk, 1 tidak. Nah, rupanya 1
meskipun bukan anggota A, jadi misalnya ini himpunan A, satu bukan anggota A, tapi dia tetap merupakan batas atas, ya, batas atas himpunan A. Mengapa? Karena satu itu lebih besar atau sama dari semua elemennya A. Ya, gitu. Nah, sekarang di nomor 3, misalnya coba Ananda lihat, interval 0,1, satunya termasuk ya. Oke, satunya termasuk. Nah, kalau satunya termasuk, kalau ini 0,1, nah, elemennya mulai dari 0 termasuk sampai 1. Ya. Nah, 1 juga tetap merupakan batas atas himpunan A. Ya, karena 1 itu lebih dari atau sama semua elemennya A. Ya, tentu kalau misalnya elemennya himpunan A itu adalah 1/2, nah jelas 1 lebih besar dari 1/2. Demikian seterusnya ya. Ya, baik Ananda ya. Oke, saya ingin sedikit improvisasi. Siapa yang bisa menyatakan, memberikan batasan? Kalimatnya begini: alfa bukan batas atas himpunan A. Ya, alfa bukan batas atas himpunan A. Apakah pasti alfa itu elemen A? Saya tanya. Ya, silakan. Dijawab saja ya atau tidak ya. Ya, alfa bukan batas atas himpunan A. Ya, apakah betul alfa pasti merupakan anggota himpunan A? Dia bukan batas atas. Kalau batas atas, dia harus lebih besar atau sama dengan setiap anggotanya himpunan A. Tapi kalau alfa bukan batas atas himpunan A, artinya apa? Apakah bisa dikatakan bahwa alfa pasti elemen himpunan A? Silakan, silakan. Silakan dijawab. Ya. Coba. Alfa bukan batas atas ya. Batas atas himpunan A. Nah, pertama, apakah betul alfa pasti anggota A? Ya, apakah betul alfa pasti anggota A? Jawabannya belum tentu. Ya, belum tentu. Betul. Ya, belum tentu ya. Ya. Jadi belum tentu. Ya, karena apa? Kalau fenomenanya seperti ini, misalnya hanya ini dalam misalnya dalam bentuk interval, misalnya di sini hanya ya. Kemudian elemen A ada juga di sini satu, di sini satu. Ya. Nah, kalau alfa batas atas berarti alfa lebih besar dari ya. Ya misalnya ini ini adalah 0, 2, 3, 4. Nah, saya tanya 3,5 bukan batas atas ya. 3,5 bukan batas atas. Ya, mengapa? Karena ada elemennya A yaitu 4 yang lebih dari 3,5. Ya, jadi 3,5 bukan batas atas himpunan A. Tetapi rupanya 3,5 bukan anggota A ya. Jadi belum tentu bilangan yang bukan batas atas suatu himpunan itu menjadi anggota. Jadi pertanyaan bahwa alfa pasti anggota A ini adalah apa? Nah, ini jawabannya adalah salah ya. Iya, gitu. Jadi apa yang bisa kita katakan kalau alfa bukan batas atas himpunan A? Nah, kita hanya bisa mengatakan begini. Ada
Ya. X anggota A yang lebih apa daripada alfa? Lebih kecil. Lebih kecil. Ingat, kalau alfa batas atas himpunan A, artinya alfa itu lebih besar atau sama. Jadi boleh sama ya. Alfa itu lebih besar atau sama semua anggotanya A. Nah, sekarang coba buat negasinya. Lebih Alfa kecil. bukan batas atas himpunan A. Berarti apa? Alfa lebih Ada lebih kecil. ya, ada anggotanya A yang lebih apa daripada alfa? Yang lebih besar. Ya, lebih besar. Boleh sama? Boleh. Ya, tadi kan Bukan. tidak Soalnya boleh kan ya. ini alfanya Ya, bukan tidak batas boleh ya, Pak. karena definisinya kalau alfa itu kan harus lebih dari atau sama kalau dia merupakan batas atas. Jadi ada X anggota A dan apa ini? Nah, dan X itu, iya, ini adalah negasi ya, negasi dari alfa batas atas himpunan A. Jadi bukan batas atas dari himpunan A kalau ada X anggota A dan X lebih dari alfa. Oke, Ananda sudah berhasil membuat kalimat yang merupakan negasi dari pernyataan alfa batas atas himpunan A. Yaitu kita buat alfa bukan batas atas himpunan A. Ya. Nah, ini sangat penting karena beberapa teorema itu menggunakan logika membuat negasi dari sebuah pernyataan. Ya. Ya. Sekarang saya mau tanya, ada batas atas ya. Kemudian ada istilah batas atas terkecil. Ya, batas atas yang terkecil. Contohnya, misalnya, ini, kita ambil contoh ya. Nah, contohnya ini. Oke, coba sebut salah satu batas atas. Misalnya, himpunan A-nya interval 0, mulai dari 0. Kemudian, sebelum 1 ya, jadi satunya tidak termasuk. Nah, batas-batas atas dari A apa? Sebut saja. Misalnya 2 ya. Ya. Apalagi 1 misalnya 1,7. Boleh toh? Boleh, ya. Pak. Ya. Nah, kalau 0,9 batas atas 0,9. Ya bukan. Ya, bukan. Nah, coba 0,9 bukan batas atas. Mengapa? Karena ada X yang lebih besar dari alfa, Pak. elemen A Oke, ada X. Oke, tapi X itu apa di dalam himpunan A? Coba sebut X-nya salah satu saja. Ini sebenarnya karena ada satu elemen A di mana satu lebih besar dari 0,9, Pak. Saya sudah nyatakan tadi, satu bukan anggota A. Ya, harus ada elemen A yang lebih besar dari 0,9. Jadi 0,9 saya coret. Tetapi berikan alasan ke saya, mengapa 0,9 bukan batas atas himpunan A. Ingat, A itu interval dari 0 sampai kurang dari 1. Anggota A yang mana ya yang lebih besar dari 0,9? Karena ada Ya. Terus Ananda kita A yang lebih besar dari 0,9 yaitu 0,98. Boleh, Pak? Bagus. Bagus. Ya. Ya, salah satu disebut temannya tadi 0,98 ya. 0,98 itu anggota A. Nah, bagus. 0,98 itu anggota A.
dan 0,98 itu lebih dari 0,9. Nah, kemudian kalau 1, apakah batas atas? Iya, Pak. Nah, Iya. betul, batas atas. Adakah batas atas yang lebih kecil dari 1 untuk himpunan A? Tidak, Pak. Ya, tidak lagi ya. Berarti kesimpulannya 1 itu adalah batas atas yang paling kecil. Nah, jadi biasanya namanya apa? 1 itu biasanya namanya supremum, ya, supremum dari himpunan A. Biasa disingkat sub A. Ya. Jadi sub A itu adalah batas atas yang terkecil, ya, batas atas yang terkecil. Nah, oke. Ananda sudah berhasil menentukan batas atas terkecil suatu himpunan. Iya. Ada istilah lain lagi. Coba dibedakan. Maksimum dari himpunan A dengan suprimum dari himpunan A. Apakah keduanya sama? Kita katakan A-nya adalah interval dari 0 sampai kurang dari 1. Apakah maksimum dari suatu himpunan persis sama dengan suprimumnya? Apa yang dimaksud? Coba, kalau begitu kita sepakat dulu ya. Maksimum dari suatu himpunan artinya apa? Artinya apa? Anggota. Elemen terbesar. Ya. Nah, jadi istilah maksimum sebenarnya itu adalah elemen terbesar. Jadi elemen terbesar dari suatu himpunan. Ya. Nah, kalau suprimum itu batas atas terkecil. Ya, batas atas terkecil. Nah, sekarang apakah himpunan A mempunyai maksimum? Adakah elemennya yang terbesar? Ya. Saya tulis A-nya ini interval ya 0, 1. 1 tidak termasuk ya. Adakah anggota A yang terbesar dari semua teman-temannya gitu? Ya, semua elemen A yang lain. Adakah elemennya A yang paling besar di antara semua elemen A? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, tidak ada. Karena Anda mau menyatakan 1 itu bukan anggota A ya. Ya, 1 bukan anggota A. Jadi 1 bukan maksimum dari himpunan A. Ya, ingat, maksimum itu adalah anggota terbesar. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa suprimum sebuah himpunan itu belum tentu sama dengan maksimum dari himpunan tersebut. Ya, tetapi kalau himpunannya saya ganti begini. Ya, himpunannya saya ganti misalnya himpunan A-nya adalah interval 0, 1. Ya. Nah, sub A, suprimum A, apa? Batas atas yang paling kecil. Tadi ya, suprimum A yang paling kecil, batas atasnya, batas atas terkecil. Batas atasnya misalnya berapa? Ya, 1 ya. Ya, suprimumnya 1. Nah, maksimum himpunan A berapa? 1. Ya, 1 juga. Karena 1 anggota terbesar. Nah, di sini rupanya
pada saat suprimum itu menjadi anggota sebuah himpunan, maka suprimum tersebut juga merupakan maksimum dari himpunan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang lain-lain saya kira ini bisa Ananda baca ya. Nah, kemudian ada satu teorema yang saya ingin kita buktikan bersama. Ya, oke. Rupanya ini, ya ini dia. Oke, teoremanya mudah-mudahan tidak ada ketikannya yang salah ya. Biasanya ada salah ketik. Oh bagus. Kita baca ya. Diberikan himpunan tak kosong A. Jadi ada A himpunan bagian dari bilangan real. Kemudian U batas atas himpunan A. Jadi kita sudah tahu bahwa A tidak kosong, kemudian U batas atas himpunan A. Nah, teoremanya mengatakan begini. U itu menjadi suprimum dari himpunan A. Jadi U adalah suprimum dari himpunan A. Tadi U-nya hanya batas atas ya. Nah, ada syarat U adalah suprimum himpunan A. Nah, ini jika dan hanya jika. Nah, ini. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon positif ada X epsilon. Penulisan X epsilon itu artinya apa? X anggota A itu bergantung pada epsilon. Jadi kalau epsilonnya diubah, X-nya juga akan kemungkinan berubah. Kemungkinan berubah. Ya, jadi untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat X epsilon anggota A. Ingat, X-nya ini harus anggota A. Sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Atau X epsilon itu lebih dari U kurang epsilon. Nah, kita dulu kita harus punya bayangan. Ini ada bilangan epsilon. Mau diapakan ini bilangan epsilon ini? Ya, katanya untuk setiap bilangan epsilon ada X anggota A sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Ya, saya mudah-mudahan ini teoremanya kita ingat terus ya. Saya stop dulu ini, kemudian saya masuk ke screen yang lain. Oh iya ini. Kita ambil kertas kosong saja. Ya bagus. Nah, tadi teoremanya mengatakan begini ya. Pertama diketahui himpunan A itu tidak kosong ya. Kemudian U itu batas atas himpunan A. Nah, sekarang syarat perlu dan cukupnya karena menggunakan jika dan hanya jika. U itu menjadi suprimum dari himpunan A. Nah, jika dan hanya jika, ya kita notasikan seperti itu ya. Nah, ini kita tulis notasinya untuk setiap epsilon positif, ya bisa dimengerti ya Anda semua ya. Ada X anggota A, tetapi X ini bergantung dari epsilon. Jadi kalau epsilonnya diubah, karena ini untuk setiap epsilon positif, nah X-nya juga kemungkinan berubah. Ada X anggota A, X epsilon anggota A, nah, sedemikian sehingga, nah dikatakan di sini apa? U kurang epsilon itu kurang dari X epsilon. Ya, atau bisa kita nyatakan X epsilon itu lebih dari U kurang epsilon. Ya. Baik, fenomenanya seperti ini. Misalkan himpunan A di dalam ini, misalkan himpunan A-nya ya seperti ini ya. Oke. Ya.
Nah, ini adalah himpunan A. Ya. Nah, pertama U batas atas. Ya, kalau U batas atas ya posisinya di mana saja. Jadi di sebelah kanan himpunan A kalau kita gambarkan secara mendatar ya. Jadi boleh U-nya di sini, boleh di mana gitu. Seterusnya bisa lebih kecil. Nah, dan seterusnya. Kemudian U katanya menjadi suprimum A jika dan hanya jika. Nah, katakan misalnya U ini suprimum ya. U ini sudah diketahui suprimum ya. Jika dan hanya jika. Nah, ini untuk setiap epsilon positif ada X anggota A sedemikian sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Nah, U kurang epsilon, epsilon itu apa? Ya suatu bilangan positif ya. Nah, kalau saya kurangkan U kurang epsilon, jadi misalnya epsilonnya ya ini panjangnya epsilon ya. Nah, yang apa? Nah, maka yang di sini ini adalah apa? Posisi titik yang ada di sini adalah U kurang epsilon. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada X anggota A dan X itu dari ya ini dan X epsilon itu lebih dari U kurang epsilon. Oke, Ananda lihat U itu adalah suprimum dari himpunan A. Artinya U itu adalah batas atas yang paling kecil dari himpunan A. Jadi kalau U itu dikurangi sedikit, misalnya dikurangi sebesar epsilon, berarti U kurang epsilon, jadi U dikurangi sedikit, berarti U dikurangi epsilon. Berarti U kurang epsilon bukan lagi batas atas himpunan A. Nah, ada tadi temannya yang berhasil menyatakan kalau sesuatu itu bukan batas atas suatu himpunan, berarti apa? U kurang epsilon bukan batas atas himpunan A. Apa akibatnya, Nanda? Kalau U kurang epsilon bukan batas atas himpunan A. Karena ada X Ya. lebih besar dari U kurang epsilon. Bagus. Nah, itu jawaban yang tepat ya. U kurang epsilon bukan lagi batas atas himpunan A, berarti ada X anggota A ya. Tapi X ini kan bergantung dari epsilon. Jadi kalau epsilonnya diubah mungkin X-nya berubah sehingga kita berikan indeks begini. Ada X anggota A dan X anggota A ini lebih dari U kurang epsilon. Ya. Nah, itulah teoremanya. Makanya di dalam teorema ini dikatakan begini. Nah, ini dia Ananda. Ya. Ya, jadi kalau kita mengetahui U adalah suprimum himpunan A, maka setiap kita turun sedikit sebesar epsilon, epsilonnya sembarang saja, maka ada X anggota A, tetapi X tersebut lebih dari U kurang epsilon. Atau bisa ditulis U kurang epsilon kurang dari X. Iya. Nah, apa yang kita buat oret-oretan seperti ini, sebenarnya ini adalah ide dari pembuktian ya, ide dari pembuktian. Nah, kita coba-coba menulis buktinya dengan baik. Jadi kita sudah punya coret-coretan seperti ini. Nah, kita mau menyusunnya di dalam kalimat bukti. Nah, kalau coretannya begini, saya kira sudah gampang membuat tulisannya ya. Nah, Ananda lihat, teoremanya ini ada kata jika dan hanya jika. Jadi kalau kita buktikan kalimat yang mengandung jika dan hanya jika itu buktinya harus ada dua arah, ya, ada dua arah.
Yang pertama boleh, kalau U suprimum A diketahui, maka arahnya ke kanan. Ya. Oke. Jadi pertama kalau kita buktikan ya, arah ke kanan. Apa yang diketahui kalau ke kanan? Nah, yang diketahui itu yang di sebelah kiri ya. Diketahui U adalah suprimum dari himpunan A. Ya. Nah, akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan kalimat yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan. Nah, untuk setiap epsilon positif anggota A sedemikian sehingga ini X jatuh. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Kita biasanya sepakatnya begini. Kalau ada kalimat yang mau dibuktikan, lalu kalimatnya mengandung kata untuk setiap, maka pembuktian kita mulai dengan mengambil sembarang yang untuk setiap tersebut. Ya, jadi kalau ini ditulis untuk setiap epsilon positif, berarti kita bisa mengambil epsilon positifnya sebarang. Ya, jadi kita bisa mulai di sini diambil epsilon positif sebarang. Jadi kita sudah mulai membuktikan ya. Nah, kita sudah punya epsilon positif sebarang. Nah, sekarang kita bisa susun. Yang diketahui U suprimum A ya. Jadi bisa menjadi alasan. Karena U adalah suprimum himpunan A. Ya. Nah, suprimum dari himpunan A itu batas atas terkecil. Ya. Maka U kurang epsilon, dikurangi sedikit. U kurang epsilon berarti U-nya sudah berkurang ya, dikurangi epsilon. Bukan batas atas himpunan A. Ya. Lalu apa akibatnya kalau U kurang epsilon bukan batas atas himpunan A? Berarti ya terdapat X anggota A. Nah, dan X ini bergantung pada epsilon. X anggota A, ya, nah, boleh dan, boleh sedemikian sehingga, atau boleh dan saja. Dan X anggota A ini lebih dari U kurang epsilon. Nah, selesai buktinya. Karena di ruas kanan itu hanya kita mau buktikan untuk setiap epsilon positif, ya, ada X anggota A sehingga U kurang epsilon lebih kurang dari X epsilon, atau bisa dibalik X epsilon lebih dari U kurang epsilon. Nah, itu bukti ke arah kanan ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri. Maaf. Tadi dari kiri ke kanan ya. Kalau bukti dari kanan ke kiri, yang diketahui itu yang di sebelah kanan, ya, yang diketahui yang di sebelah kanan. Kemudian yang mau dibuktikan sebelah kiri. Saya tidak tahu kiri kanan di sini yang mana, maksudnya posisi kita membaca ya. Nah, maksud saya yang diketahui itu adalah kalimat yang lebih panjang ini, yaitu untuk setiap epsilon positif ada X epsilon anggota A, sedemikian sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Nah, ini kalimat ini diketahui. Nah, kemudian akan dibuktikan yang sebelah kiri. Akan dibuktikan U adalah suprimum A. Ya, U adalah suprimum A. Nah, gitu. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, Ananda boleh Jadi kita bisa menulis seperti ini.
Jadi kalau buktinya dari kanan ke kiri kita buat seperti ini ya. Oke. Ya, jadi diketahui untuk setiap epsilon positif ada X anggota A sedemikian sehingga U kurang epsilon kurang dari X epsilon. Nah, diketahui. Kemudian apalagi akan dibuktikan ya, Adit biasanya ditulis Adit ya. Nah, U-itas terkecil. Nah, ini yang akan kita buktikan ya. Tapi ingat, teorema ini kan sebelumnya ada yang diketahui secara umum ya. Nah, ini yang diketahui U itu sudah merupakan batas atas. Nah, itu diketahui. Jadi kalau mau dibuktikan bahwa U subprimum A, tinggal membuktikan bahwa U itu adalah batas atas terkecil. Jadi kalau kita mau membuktikan dari kanan ke kiri, ya kita bisa tulis di sini. Telah diketahui U itu adalah batas atas himpunan A. Ya. Nah, kalau kita mau buktikan U merupakan batas atas terkecil, padahal kita sudah tahu kan U batas atas ya, lalu mau dibuktikan dia merupakan batas atas yang terkecil. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, penalaran kita menuntun kita bekerja begini. Bagaimana sih sebenarnya membuktikan sesuatu itu dia yang terkecil? Nah, gitu ya. Bagaimana menunjukkan sesuatu dia yang terkecil? Ya, gitu. Misalnya dalam kelas ada sejumlah teman-temannya, lalu ada yang mengatakan siapa yang terkecil. Biasanya kalau terkecil itu dari ukuran tinggi misalnya ya, bukan bodinya misalnya, katakanlah yang terendah ya, yang terendah tingginya gitu. Caranya bagaimana membuktikan? Ya, caranya membuktikan kita membandingkan misalnya kita mengklaim menunjuk seseorang, lalu kita menyatakan bahwa seseorang itu yang terkecil dengan cara mengatakan apa? Kita membandingkan orang tersebut dibandingkan dengan siapa saja di dalam ruangan tersebut, ya orang di dalam ruangan tersebut itu lebih besar dari atau lebih tinggi dari orang yang tersebut, orang itu gitu ya. Nah, termasuk dirinya. Nah, tingginya harus sama dengan dirinya jelas. Ya, jadi kalau fenomena itu kita bawa di dalam pembuktian, kita bisa menulis begini. Saya mengambil batas atas himpunan A yang lain. Ya. Jadi kalau saya mengambil batas atas A yang lain, bukan yang lain, batas atas A saja ya. Kemudian saya buktikan bahwa batas atas tersebut selalu lebih apa dari U. Supaya U terkecil. Berarti batas atas yang diambil itu harus lebih besar dari, ya lebih besar atau sama dengan U. Mengapa ada kata tanda sama? Ya kan jangan-jangan yang diambil itu adalah U sendiri. Kan U batas atas toh. Ya, jadi U harus sama dengan dirinya. Ya, jadi kita bisa lanjutkan. Apa ini? Oh, waduh. Oke. Ya. Coba kita ambil batas atas U. V misalnya. Diambil, kita harus berikan nama ya. Diambil misalnya V batas atas A. Tidak perlu mengatakan yang lain. Kalau ada kata lain berarti nanti dibuktikan V itu lebih besar saja dari U. Bukan besar sama. Jadi kalau misalnya V batas atas himpunan A,
Nah, yang dibuktikan apa? Akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan V itu lebih apa dari U? Sorry. Apa penulisannya? V lebih apa dari U? Supaya U terkecil. U, V lebih lebih besar atau sama. Lebih besar. Nah, bagus. Nah, sekarang bagaimana? Ini agak pusing juga, misalnya bagaimana membuktikannya V besar sama U. Nah, ada cara yang biasanya membuktikan sesuatu itu biasa lebih mudah dengan cara bukti kontradiksi. Nah, misalnya ditunjukkan V besar sama U. Andaikan V itu kurang dari U. Ya, gitu ya. Nah, jadi buktinya dengan kontradiksi. Jadi kita mengandaikan V kurang dari U. Kita harus bisa menunjukkan sebuah akibat yang kontradiktif. Karena pengandaian tadi. Jadi logikanya seperti itu, Ananda ya. Jadi misalnya kalau kita mengandaikan bahwa V kurang dari U, dan kita temukan sebuah kontradiksi ya di dalam penalaran kita, artinya apa? Pengandaian kita itu salah. Ya. Nah, kalau pengandaian bahwa V kurang dari U salah, berarti benarlah bahwa V lebih besar atau sama dengan U. Dan kita bisa simpulkan bahwa U adalah batas atas yang paling kecil. Dengan kata lain, U memang merupakan supremum dari himpunan A. Itulah tujuan pembuktian kita. Oke, saya mengandaikan dulu. Jadi andaikan. Nanti Ananda pikir, di mana kontradiksinya? Andaikan V kurang, selalu salah tulis ya. V kurang dari U. Oke. Ya, andaikan V kurang dari U. Ya. Kira-kira apa kontradiksi yang kita temukan? Kita cari-cari. Apa alasan yang saya bisa tunjukkan sehingga pengandaian ini salah? Oh, coba kita lihat. Apa yang diketahui? Yang diketahui ini. Yang diketahui untuk setiap epsilon positif. Katanya ada X anggota A. Ini ya yang saya baca ya. Untuk setiap epsilon positif ada X anggota A sehingga U kurang epsilon kurang dari X. Oh itu. Epsilon positif. Oh epsilon positif. Wah ini bisa jadi positif ini. Kira-kira yang positif itu V kurang U atau U kurang V? U kurang V. Kalau begitu kita bisa ambil itu sebagai epsilon. Ya karena U kurang V itu positif, nah bisa dimisalkan. Kita bisa misalkan epsilon itu adalah U kurang V. Toh? Ya, kan untuk setiap epsilon. Jadi yang penting ada bilangan positif, epsilon, bilangan yang positif bisa dijadikan epsilon dan bisa diterapkan pada kalimat di sebelah kanan ini. Ya ini. Oh, ya kalau begitu apa? Menurut yang di ruas kanan. Menurut yang di ruas kanan itu nggak enak menyebutnya ya. Maksud saya menurut yang diketahui. Nah, yang diketahui. Kan yang di ruas kanan yang diketahui. Apa? Menurut yang diketahui ada apa tadi? X anggota A. X ini bergantung dari epsilon sedemikian sehingga apa tadi? U dikurang epsilon. U kurang epsilon kurang dari X. Ini ya. Ya, betul. Sekarang kita ganti epsilonnya karena kita sudah ganti dengan U kurang V. Oke. Nah, jadi kalau kita teruskan U kurang epsilon, apa ini? U epsilonnya U kurang V. U kurang V kurang dari X epsilon. Ingat Ananda, X itu anggota A ya? Ya, saya tulis supaya ingat terus. X ini anggota A.
Apalagi kita lanjutkan ini yang di ruas kiri. Hilang U-nya. Apa ini? U kurang U, tapi kurang lagi. Hasilnya apa? V, tinggal V ya. Kecil dari X epsilon. Ingat, X epsilon anggota A. Nah, coba pikir ini Ananda semua. V itu batas atas. X itu anggota A. Betulkah? Bisakah terjadi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini di sini. Nah, di sini kita sudah temukan kontradiksinya. Ya. Jadi ternyata ditemukan X anggota A yang lebih apa dari V? Lebih besar. Ini sesuatu yang salah gini. Jadi kita bisa mengatakan ya, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Jadi ini kita dapat kontradiksi. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin apa? V kurang dari X epsilon karena ya karena V itu adalah batas atas himpunan A. Nah, ini kata tidak mungkin sudah merupakan alasan bahwa pengandaian kita yang sebelumnya salah. Mana? Ini dia pengandaian kita. Ya. Jadi pengandaian kita salah. Pengandaian V kurang dari U ini salah. Nah, jadi yang saya tulis ini salah. Ya, oke. Jadi seharusnya V lebih apa dari U? V lebih apa dari U? Lebih besar Nah, lebih besar dari U. atau boleh sama. Besar. Jadi seharusnya V besar sama U. Ingat V itu batas atas. Nah, U juga batas atas. Jadi berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa U adalah batas atas terkecil himpunan A. Nah, kita bisa juga tulis atau U adalah subprimum dari himpunan A. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuktikan dari kanan ke kiri. Nah, karena teoremanya menyatakan jika dan hanya jika. Ya. Nah, itu perjalanan buktinya ya. Oke. Ananda ada pertanyaan? Silakan. Saya senang kalau ada yang bertanya dan kita belajar sama-sama ya. Oke. Jadi mana teoremanya? Ini teoremanya di dalam bentuk simbol, tapi teoremanya ada di dalam file ya, di dalam file. Nah, banyak soal-soal yang bisa kita kerjakan ya di dalam file juga. Saya sudah kirim ya. Tetapi kalau pertemuan seperti ini kan sangat terbatas dari waktu ya. Jadi sebenarnya saya minta interaksinya boleh di mana saja, misalnya di grup WhatsApp ada yang bertanya, kemudian bisa juga nanti saya siapkan forum di Samoke ya. Itu belum sama sekali digunakan ya. Oke, saya mau share screen, ini stop dulu. Soal-soal. Ananda sudah ada yang kerja ya? Mana? Kita lihat-lihat soalnya dulu. Maaf Pak, sebelum lanjut, apakah boleh bertanya? Iya, silakan. Ya Pak. Dalam pembuktian, apakah boleh untuk misal ambil sebarang X lebih dari 0, kita memilih... Sorry. Pelan-pelan dulu. Ini sudah Pak. Tua ini, jadi biasanya pendengar kurang bagus. Maaf ya Pak. Iya. Silakan. Apakah boleh dalam suatu pembuktian, misal ambil sebarang X lebih dari 0,
Setelah itu kita memilih, misal pilih X-nya itu 1 gitu Pak, untuk membuktikan bahwa pernyataan yang di atasnya itu benar atau salah. Apakah boleh atau tidak? X yang dalam teorema itu maksudnya? Ini dalam pembuktian lain yang kemarin saya coba-coba. Oh, saya tidak tahu apa yang dibuktikan ya. Apa yang dibuktikan sehingga muncul kalimat seperti itu? Sebentar Pak, yang untuk yang kemarin itu yang PR1 yang tugas 1 itu yang nomor 12 itu kan untuk membuktikan bahwa A tidak sama dengan 0 itu kan menggunakan pengandaian bahwa A itu tidak sama dengan 0. Nah, di situ itu saya membuktikannya dengan dengan sayang sekali soalnya tidak Gimana, lihat ya. Iya. Iya. Coba dibaca saja soalnya duluan Anda. Apa soalnya? Mungkin bisa dibaca, buktikan bahwa apa? Baik, Pak. Jika A anggota R sehingga 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon untuk setiap bilangan. Ya, jika saya tulis di sini saja ya, tidak apa ya. Jika A elemen R sedemikian sehingga 0 kurang dari A, 0 kurang dari sama dengan A. Sama dengan ya, oke. Ya, kurang dari epsilon. Ya. Untuk setiap bilangan positif epsilon. Ya, untuk setiap epsilon positif. Ya. Buktikan A sama dengan 0. Ya, buktikan A sama dengan 0. Ya, apa yang Ananda lakukan untuk membuktikannya? Di sini saya menggunakan pengandaian jika A itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi andaikan A tidak sama dengan 0. Ya, oke. A tidak sama dengan 0. Andaikan ini ya. Oke. Ya. Terus? Iya, Pak. Karena yang diketahui 0 kurang dari sama dengan A, kurang dari epsilon, maka di situ saya mengambilnya karena 0 kurang dari A, maka berakibat A lebih dari 0. Oke, bagus. Masih betul. Terus? Ya. Nah, dari sini saya bingung untuk selanjutnya itu kan saya mengambil sebarang A anggota R. Karena di syaratnya itu 0 kurang dari A dan A lebih dari 0, maka saya memilih A-nya itu sama dengan 1. Gitu, Pak. Oh, memilih A-nya sama dengan 1. Ya. Ini ada sedikit kekeliruan ya. Jadi, kita belum tahu A itu apa. Kan hanya mengatakan bahwa A elemen real ya. Ya. Dan A, kemudian jadi ada A elemen real. Kita tidak tahu berapa besarnya. 1 tidak tahu. Setengah tidak tahu. Yang kita tahu hanya apa? Bahwa untuk setiap epsilon positif, A itu selalu kurang dari epsilon. Kalau begitu, A itu apa? Nah, rupanya A itu 0 ya. Nah, jadi proses pembuktiannya, Ananda bisa begini. Kan tadi bisa dilanjutkan pembuktiannya ya. Andaikan A tidak 0 ya, A tidak 0. Ini berarti mau cari kontradiksi ya? Iya, Pak, kontradiksinya. Berarti keputusannya adalah A positif. Ya, A positif. Tinggal dilanjutkan. Nah, kan A positif, ingat, epsilon itu kan bilangan positif toh? Iya. Iya, Pak. Ya, berarti Anda boleh mengambil A itu sebagai epsilon. Boleh. Karena A itu sudah positif. Pengandaian Anda kan A tidak 0. Ya. Berarti kan akibatnya adalah A positif. Berarti epsilon boleh Anda jadikan, A itu boleh Anda jadikan sebagai epsilon. Jadi misalkan epsilon itu adalah A. Karena A positif toh? Ya, Pak. Ya. Sekarang menurut yang diketahui, nah ini,
menurut yang diketahui kita dapat apa? Nah, yang kita dapat apa? 0. Nah, ini yang Roski. A kurang dari epsilon. Kurang dari apa? A toh? Ya. Nah, Ya. iya, kan epsilon. Nah, di sini Ananda. Lihat ya, ini. Susah juga saya mengatakan lihat ya. Dia harus saya lingkari supaya Ananda. Sudah lihat? Bahwa A itu kurang dari epsilon. Berarti kita harus bisa menyebut bahwa A kurang dari A. Nah, inilah suatu kontradiksinya. Jadi pengandaian A tidak sama dengan 0 berakibat A lebih dari 0. Ini juga akan berakibat bahwa A itu kurang dari A. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya, ini pernyataan yang salah. Jadi tinggal sedikit. Jadi A itu kita dapatkan kurang dari A. Tidak mungkin ada bilangan yang lebih kecil dari dirinya. Jadi kita dapatkan kontradiksi. Nah, jadi kalau pengandaiannya andaikan A tidak 0 itu pengandaian yang salah, berarti kan seharusnya apa? Terbukti bahwa A itu harus sama dengan 0. Iya, betul. Jadi kalau tadi penalarannya Ananda ada cacatnya sedikit ya. Ada cacatnya karena memilih A-nya sama dengan 1. Padahal A itu belum tahu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat, oh, jika A elemen R. Ternyata ini kan jika A elemen R berarti A itu tidak tahu kita besarnya berapa. Yang kita tahu hanya syarat bahwa A itu lebih atau sama dengan 0 dan kurang dari epsilon untuk setiap bilangan epsilon. Itu saja. Nah, ada memang pembuktian memilih sesuatu, ya memilih sesuatu untuk menentukan munculnya kontradiksi. Contohnya ini yang kita lakukan ya, memilih A sebagai epsilon. Ya, ini bisa dilakukan. Mengapa? Karena alasannya A itu positif. Ya, padahal epsilon itu kan bilangan positif. Tinggal menerapkan ke kalimat gitu. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang lain Ananda semua? Ya, silakan ditanyakan ya. Iya. Oke, ini soal-soalnya cukup, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, iya. Ini dia. Nah, ingat, nah ini himpunannya apa ini? Himpunan S 1 kurang min 1 pangkat N dibagi N. Suprimumnya berapa ini? Suprimum dan infimumnya. Ada yang sudah kerja? Ya, berapa? Ini sudah dikerja di tugas 2. Oh ya, ya betul. Saya hanya mau cek ini. Suprimumnya S yang sudah dikerjakan berapa? 2. 2 ya. Ya, setelah didaftar ini kan kalau N-nya 1 kurang min 1 pangkat 1. Berarti 2/1. Oh, 2 ya. Kalau N-nya 2, N-nya genap 1. jadi. Iya, kalau genap hasilnya berapa ini? 0, min Pak. 1 berpangkat 2, 1 ya. 1 kurang 0 per 0 ya? Bukan. Iya, Pak. 0, Pak. Oh, sorry. Ini penulisannya begini nih. Ini satu apa ini? Iya, min 1 pangkat N per N. Jadi kalau N-nya genap, berarti seper N. Ya. Kalau N-nya ganjil, min seper N. Ya, jadi sebenarnya ini adalah apa? 1 tambah 1 per 1. 1 ditambah 1/1. Kemudian kalau N-nya 2, 1 kurang 1/2. Kalau N-nya 3, 1 tambah 1/3. Ya, itu seperti itu ya. Kalau 1 tambah 1/3, kan 1 lebih kecil dari 2 enggak? Lebih kecil. Kurang dari 2? Iya. Ya, jadi kalau digambar ini kan sebenarnya kalau kita gambar di garis bilangan ya misalnya ini 0, ini 0,
kemudian ini 1, kemudian ini 2. Salah satu elemennya 2 ya. Oke. Kalau N-nya 2, kalau N-nya 2, min 1 pangkat 2 kan positif ya. 1 kurang 1/2 berarti apa? 1/2. Pak. Ya, 1/2. Nah, sekarang kalau N-nya 3, berarti 1 tambah 1/3. 4/3. Oh, di sini dia. Nah, 4/3. Bukan 4, ya, 4/3, 1/3 ya di sini. Oke. Kalau N-nya 4, 1 apa? Kurang 1/4. Berapa? 3/4. Oh, di sini. Kayaknya gambarnya ini akan ini menuju 1 ya. Di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Iya, ya. Iya, Pak. Jadi suprimumnya tenang-tenang saja ada di sebelah kanan ya. Nah, 2 infimumnya, ini juga tenang-tenang di sini gitu. Ya, gitu. Nah, oke. Sekarang kalau menjawab nomor 2 bagaimana idenya? Ingat, ini ada kata-kata diberikan S himpunan tak kosong dan terbatas. Tak kosongnya ini yang harus dipikirkan ya. Tak kosong berarti ada isinya ya. Ada elemennya. Ya, ada X-nya, ada X anggota S. Nah, kalau X anggota X berarti tentu kita dapat apa? Kalau X anggota X ada, ingat X itu anggota S. Berarti kalau X dibandingkan dengan infimumnya S, mana yang lebih besar? Kalau infimum berarti lebih. Ya, dia harus kurang ya. Berarti tanda kecil sama di sini itu. Berarti infimum dari S. Kalau dibandingkan dengan sub S, berarti lebih besar sama dengan. Nah, subnya sub S. Ya, X itu menjadi jembatan untuk melihat hubungan antara infimum dengan suprimum gitu. Jadi, lalu kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa infimum S kurang atau sama dengan suprimum S. Ya, seperti itu Ananda ya. Ya. Oke. Ini dia, ada unik ini. Nomor 3. Diberikan himpunan tak kosong terbatas di R. Sehingga infimum S sama dengan suprimum S. Berarti S itu, bagaimana itu S itu? S itu hanya memiliki 1 Ya, betul. Memiliki 1 anggota. Biasanya S-nya itu singleton ya. Ya, ingat ya, tidak kosong. Ya, saya kira itu ya soal-soal dan yang lain. Ini cuma kalimat saja ini. Kalau misalnya terbatas ke atas, jika tinggal dibuat kalimat ya, dan seterusnya. Ini kalau ini nomor 5 apa ini? Alfa itu sub A. Beta itu kurang dari alfa. Lambda lebih dari alfa. Ini ketikanya kok ada alfa I-nya kelihatan ya. Iya, ini salah ketik mungkin. Oke, alfa sub A. Kemudian ada B, beta kurang dari alfa. Kemudian lambda lebih dari alfa. Apa yang diketahui tentang beta? Oh, beta ini apa? Batas bawah. Apakah pasti batas bawah? Ingat, beta itu kurang dari suprimumnya A. Kurang. Persoalannya dia batas bawah belum tentu kan? Yang bisa kita katakan tentang beta bukan batas atas ya himpunan A. Jadi beta ini hanya bisa disimpulkan bukan batas atas himpunan A. Ya, karena dia lebih kecil dari batas atas yang terkecil. Ya, beta itu lebih kecil dari batas atas yang terkecil. Nah, berarti bukan lagi batas atas. Persoalan kemungkinan dia anggota A mungkin, dia batas bawah himpunan A mungkin, dia infimum anggota A mungkin. Tapi yang pasti adalah bahwa
beta itu pasti bukan batas atas. Jadi kesimpulannya adalah beta bukan batas atas. Nah, kemudian kalau lambda, lambda itu lebih dari supremum. Jadi dia lebih dari batas atas yang terkecil. Jadi kesimpulannya lambda itu apa? Batas atas. Batas atas, betul. Ya, oke, Ananda ya, saya kira nanti ini bisa soal-soalnya bisa didiskusikan. Ya, disampaikan saja di apa? Ini kita Ananda lain ada kepentingan, ada kegiatan lain? Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, saya mau perkenalkan, ini stop dulu ya. Saya mau perkenalkan ada satu teorema Archimedes. Nanti aplikasinya itu pada Kenapa ini tidak mau ya? Aplikasinya pada membuktikan bahwa akar 2 itu masuk ke dalam himpunan bilangan real. Nah, mudah-mudahan filenya saya sudah masukkan ya. Mungkin ini. Bukan. Archimedes. Oh, bukan. Salah. Ini yang masih yang tadi ya. Ini masih yang tadi. Oh iya. Oke, share. Ini susah juga. Kemudian mana. Mudah-mudahan ini sifat. Oh ya. Ini sifat Archimedes atau Archimedean ya. Nah, ini ada sesuatu yang unik Ananda. Ini hebat ini. Ini teorema yang menurut saya ini dulu waktu belajar ini diperbincangkan waktu masih sekolah juga dulu seperti Ananda. Ini diperbincangkan. Coba lihat teoremanya mengatakan apa. Setahu kita, kalau kita memperatural, mana yang lebih panjang ke kanan? Bilangan real atau bilangan natural? Bilangan asli? Ya, di dalam pikiran kita, perasaan itu ya lebih panjang ke kanan itu kan bilangan real kan iya, seperti itu. Tapi ini hebat ini. Dia mengatakan apa? Jika X anggota bilangan real, maka terdapat, jadi selalu ada bilangan asli N, ada bilangan asli yang lebih apa dari X? Yang lebih besar dari X. Ini pernyataan Archimedean ini yang terkenal di dalam analisis ya. Ya, jadi berapapun besarnya bilangan real yang Anda ambil, selalu ada bilangan asli, bilangan natural yang apa itu lebih besar dari bilangan real tersebut. Ya, jadi seakan-akan kelihatannya bahwa lebih panjang bilangan natural daripada bilangan real itu. Nah, yang mudah dipahami dalam pikiran ya kalau setiap kita mengambil bilangan asli selalu ada bilangan real yang lebih besar daripada bilangan asli. Tapi ini dibalik rupanya. Nah, apa akibatnya? Ya, apa akibatnya? Rupanya ini ada akibatnya. Kalau Anda mengambil bilangan real yang kecil sekali, misalkan X itu kecil sekali. X ini bilangan kecil. Nah, misalnya X itu adalah bilangan real yang kecil. Ya. Berarti seper X, misalnya X-nya positif kita ambil, berarti seper X juga kan masih bilangan real ya. Tapi kalau X-nya kecil berarti seper X-nya besar sekali. Nah, menurut sifat Archimedean ini bisa dinyatakan bahwa ada, menurut teoremanya, ada N elemen N, ya, sehingga apa? Yang mana lebih besar? N lebih besar dari seper X. Ya, N lebih besar dari seper X. Nah, kalau dibalik,
Kalau dibalik apa? X lebih besar dari 1/n. Nah, kalau ya X, kalau dibalik X lebih apa dari lebih besar dari X 1/n. lebih besar dari apa ini? 1/n ya? Nah, atau 1/n kurang dari X. Ya, 1/n kurang dari X. Nah, tadi X-nya itu kan bilangan yang kecil. Kecil sekali, tapi dia positif. Artinya apa? Nah, ini teorema ini bisa berakibat begini. Berapapun kecilnya X, selalu ada 1/n yang lebih kecil daripada X itu. Nah, ini akibat. Nah, akibat ya. Nah, inilah yang digunakan, prinsip ini digunakan untuk membuktikan bahwa nanti akar 2 itu masuk. Jadi buktinya ada di dalam file ini. Filenya saya sudah unggah di Syam Oke, Ananda semua ya. Jadi kalau kita mengambil sembarang bilangan real, selalu ada 1/n. Nah, jadi apapun bilangan realnya, selalu ada 1/n yang lebih kecil daripada bilangan real itu. Ya, oke. Oke, saya mau terangkan dulu idenya dulu ya. Oke. Teoremanya saya mau langsung masuk ke apa ini? Nah, ini ke teorema ini. Nah, teorema inilah nanti ia menyatakan bahwa X itu adalah akar 2, kan X kuadrat sama dengan 2. Kalau ditulis X adalah akar 2, misalnya diambil X-nya positif, maka X sama dengan akar 2 itu menjadi bilangan real, khususnya dia merupakan bilangan real positif. Nah, inilah teoremanya ya, teoremanya. Nah, bahwa akar 2 itu resmi menjadi anggota himpunan bilangan positif. Nah, bagaimana idenya bahwa akar 2 itu masuk ke dalam himpunan bilangan positif? Kita perlihatkan idenya saja ya, nanti Ananda yang mengolah ide itu. Saya mau ke kertas kosong. Mana? Kertasnya tidak kosong lagi ya. Mana kertasnya tadi? Ini dia. Oke. Oke, Ananda. Kita mau buktikan bahwa nanti akar 2 itu menjadi bilangan real. Jadi kita mau buktikan dulu kan kita sudah buktikan bahwa isinya himpunan bilangan real ini semua bilangan rasional ya, misalnya 2/3, misalnya 3/11, ini semua bilangan rasional. Nah, dengan sifat kelengkapan, nanti akar 2 ini sudah bisa masuk. Akar 2 masuk menurut sifat kelengkapan. Ya, sifat kelengkapan. Nah, sifat kelengkapan mengatakan begini. Nanti Ananda baca di filenya. Setiap, ini kalimat saja, setiap himpunan bilangan real, ini ada syaratnya. Tak kosong, diperhatikan betul syaratnya. Tidak kosong, kemudian terbatas ke atas. Nah, sudah 2 syarat. Nah, ini mempunyai suprimum. Atau batas atas terkecil. Oke. Nah, ini kalimat dari aksioma kelengkapan. Kalau kita mempunyai himpunan bilangan real yang tidak kosong, harus tidak kosong, kemudian terbatas ke atas, berarti ada batas atasnya, sebut saja salah satunya, batas atasnya, maka himpunan tersebut harus mempunyai suprimum. Dan ingat, kita sudah jelaskan tadi bahwa suprimum itu harus merupakan bilangan real. Baik. Nah, idenya begini Ananda. Saya misalkan kita mempunyai sebuah himpunan S. Himpunan S itu apa isinya?
Ya, X elemen real. Jadi katakan X elemen real, tapi ada syaratnya. Oke lah, X-nya positif. Nah, tetapi syarat berikutnya ini, X kuadrat kurang dari 2. Nah, gitu ya, kurang dari 2. Nah, apakah S tidak kosong? Ya, salah satu elemennya kan 1 ya. Kan 1 sudah kita buktikan lebih besar 0 ya. 1 elemen S. Ya, karena 1 besar 0. Berarti kita dapat S tidak kosong. Nah, apakah S ada batas atasnya? Nah, contohnya misalnya, apakah 2 batas atas S? Bagaimana membuktikan bahwa 2 batas atas S? Nah, jadi ini harus dijawab. Ada jawabannya pada file ya. Apakah 2 itu batas atas S, ataukah maksudnya apakah 2 itu lebih besar dari semua elemennya S, bukan X ya. Nah, ini. Nah, kita bisa buktikan bahwa 2 itu batas atas S ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa 2 besar sama dengan X untuk setiap X anggota S. Tapi ingat, syarat X menjadi anggota S itu kuadratnya kurang dari 2. Ini ada syaratnya ya. Kuadratnya kurang dari 2. Ya, jadi bagaimana membuktikannya? Penalarannya bagaimana? Jadi apakah 2 besar sama X? Ini pertanyaannya. Nah, bagaimana menunjukkannya? Nah, di filenya itu ada buktinya ya. Jadi kalau misalnya Anda kuadratkan keduanya, maka 2 kuadrat besar sama X kuadrat. Ya, besar sama X kuadrat. Nah, boleh juga Ananda buktikan dengan kontradiksi. Andaikan ada X, sehingga 2 kurang dari X. Jadi bisa ditulis ini. Andaikan ada X anggota S dan 2 kurang dari X. Ya, apa yang terjadi? Berarti apa? 4 kurang dari X ya. 4 kurang dari X kuadrat, sorry. 4 itu kurang dari X kuadrat. Jadi kita dapat apa? 4 itu kurang dari X kuadrat. Ini ide saja. Berarti apa? X, kalau dibalik, ya kita balik saja supaya pikiran kita tidak. Berarti X kuadrat itu harus lebih besar dari 4, toh? Ya, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mengapa? Karena syarat X anggota S kuadratnya harus kurang dari 2. Nah, ini dia. Kuadratnya harus kurang dari 2. Ya, jadi pengandaian kita itu salah. Kalau kita andaikan bahwa 2 itu diandaikan 2 itu kurang dari X. Untuk setiap X anggota itu batas atas himpunan A. Lainnya mempunyai batas Halo, Ananda bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa? Tiba-tiba saya keluar.
Nggak tahu ini jaringan apa? Jaringan tiba-tiba kurang baik. Oke, jadi kita sudah sampai di mana tadi? Kita sudah sampai menunjukkan bahwa S itu tidak kosong, ya, dan S itu terbatas ke atas. Nah, kita bisa ulangi lagi di sini. Mana? Aduh. Mana. Oke. Jadi, oke Ananda ya. Kesimpulannya kita dapat apa? Pertama, S rupanya tidak kosong. Kemudian kesimpulan kedua, S terbatas ke atas. Ke atas. Karena kita sudah punya dua alasan ini, maka kita bisa nyatakan bahwa apa? Ini, kedua alasan ini menyatakan bahwa S mempunyai suprimum. Mempunyai suprimum. Mempunyai suprimum ya. Katakanlah bahwa suprimumnya itu adalah X. Ya, jadi kita bisa misalkan X itu adalah suprimumnya himpunan S. Nah, ingat, suprimum itu bilangan real, jadi sudah masuk. Ya, suprimumnya bilangan real. Jadi X itu elemen real. Sekarang tinggal menyatakan bahwa X itu sebenarnya kalau dikuadratkan sama dengan 2. Jadi bilangan yang masuk itu sebagai suprimum itu sebenarnya akar 2. Jadi kalau kita misalnya ini ada himpunan, misalnya ini tadi himpunan S ya, himpunan S di dalam sistem bilangan real. Nah misalnya akar 2 suprimumnya, katakanlah X itu suprimumnya ya. Nah ini suprimum S. Nah ini pemetaan pikiran saja Nanda ya. Nah ini X ini sudah masuk ya, X elemen real ini sudah masuk. Cuma kita mau mengatakan bahwa apa betul X ini, jadi pertanyaannya apa betul X ini apa betul X ini kalau dikuadratkan sama dengan 2? Jadi persoalannya apakah kalau dikuadratkan sama dengan 2? Ya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau betul kita bisa tunjukkan bahwa kalau X dikuadratkan sama dengan 2, berarti X akar 2, X itu sama dengan akar 2, itu sudah resmi masuk ke himpunan bilangan real. Nah, jadi kita bisa tunjukkan akan ditunjukkan X kuadrat sama dengan 2. Nah, menunjukkan langsung ini agak sulit. Hampir semua buku-buku menunjukkannya dengan kontradiksi. Jadi penunjukannya begini. Andaikan X kuadrat kurang dari 2. Nanti ternyata salah gitu. Ya. Nah, kemudian andaikan lagi X kuadrat lebih dari 2. Ternyata juga kita dapatkan kontradiksi, salah lagi. Nah, jadi yang betul apa? Jadi seharusnya apa? Seharusnya X kuadrat itu sama dengan 2. Gitu. Oke, kita coba membuktikan salah satunya, misalnya ini yang Anda. Oke, saya turun buktikan. Ya,